Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Faris. Jadi kali ini gue pengen nge-share sih tentang apakah pendidikan itu masih penting gitu dan dipertimbangkan ketika lu masuk dunia programmer gitu. Gue pengen nge-share sih pengalaman gue ketika interview di salah satu unicorn di Indonesia gitu. Dimana waktu gue interview gue mendapatkan 2 kali sesi sih sebenarnya. Yang pertama adalah sesi interview secara teknikal, dimana interview menanyai gue secara teknikal seputar programmer, seputar teknologi dan teknologi dan pengalaman yang pernah lu rasain gitu di pengalaman di company sebelumnya gitu. Dan yang kedua yang bagi gue menarik adalah interview secara general gitu, dimana si interview ini adalah tujuannya menanya culture lu di company sebelumnya, terus cara kerja lu, terus cara berpikir lu gitu, gimana cara lu mengatasi masalah. Dan bagi gue itu yang kedua hal ini yang menarik sih, ketika ya unicorn pada dasarnya nggak melihat level pendidikan ataupun status mereka di company sebelumnya itu seperti apa gitu. Nah, waktu interview teknikal, jujur waktu itu adalah pengalaman yang menurut gue keadaan gue saat itu masih belum tahu teknologi terlalu banyak gitu. Dan bahkan beberapa yang gue tahu gitu, beberapa yang gue jawab dan yang mereka tanyakan adalah seputar ya React gitu. Dan keadaannya waktu itu saat itu gue tidak tahu sama sekali, bahkan sedikit knowledge gue soal React itu terlalu sedikit gitu. Dan bahkan gue sampai jawabnya itu tidak istilahnya ngaco lah ya, asal jawab aja. Tapi ya hal yang berkesan bagi gue itu adalah mereka juga mempertimbangkan gitu, apakah jawaban ini eligible apa enggak. Dan istilahnya mereka nggak hanya menilai dari sisi teknikal saja gitu. Nah, itu mungkin adalah interview yang umum gitu ya. Ketika lu masuk company, itu adalah interview yang pasti ada gitu di tiap company, tapi mungkin caranya itu berbeda gitu. Nah, tapi yang kedua ini yang menurut gue cukup menarik gitu, ketika gue diinterview oleh salah satu lead engineer di sana. Dulu namanya gue inisial aja ya, Kemi gitu. Dimana ya ini adalah salah satu lead engineer yang menurut gue berkesan lah. Dan karena gue ngeliat ini lead engineer ngomongnya enak, terus cara komunikasinya enak, terus cara mereka senyum gitu dan nggak merendahkan juga enak gitu. Intinya ya ngomong sama Kemi itu enak gitu. Nah, di interview kedua ini yang menurut gue agak unik gitu, karena gue nggak pernah pengalaman gue itu interview itu selalu sama HR gitu. Kalau misalkan pertanyaan yang general gitu kan, kayak gaji lo berapa, tapi terus problem solving lo kayak gimana gitu. Nah, tapi di sini itu gue itu di interview sama lead tanknya langsung gitu, dimana ya lead tank ini benar-benar ngegali informasi gitu, kayak culture, terus kayak problem solving lo kayak gimana ketika ada masalah, terus gimana cara lo gimana sih komunikasi gitu sama orang lain gitu, terus cara lo gimana ketika ada orang lain yang punya masalah gitu. Nah, hal yang menarik di sini adalah ketika gue memperkenalkan diri gitu, gue adalah orang yang selalu menyebutkan pendidikan gue itu seperti apa gitu, dan bagaimana gue berkembang, dan bagaimana gue bekerja di company sebelumnya gitu. Dan waktu itu ya pendidikan gue adalah statusnya itu masih SMK gitu, dan sekarang pun masih SMK. Dan gue jujur adalah orang yang belajar dengan cara otodidak gitu, walaupun pada awalnya gue dimentorin gitu.
tapi hanya sebatas di mentoran, tidak sampai di kayak di driving sama orang itu sehingga gue jadi programmer. Of course no, tapi gue emang benar-benar nyari dan gue kira-kira apa yang problem gue dan apa yang perlu gue solve itu dalam diri gue dalam belajar gitu. Nah, waktu itu gue entah kelepasan atau emang kebiasaan gue menyebutkan bahwa gue adalah lulusan SMK, dan lu tahu responnya apa? Mereka bilang kita nggak lihat dari level pendidikan gitu, selama lu perform ya oke gitu, lu masuk gitu. Dan itu yang menurut gue bikin gue lega sih di ketika gue interview ke dalam perusahaan yang istilahnya ya bisa dibilang salah satu company yang dream company lah di Indonesia untuk programmer gitu. Nah, dan hal yang menarik lainnya adalah mereka gak sembarangan masukin orang gitu. Mereka benar-benar ngelihat culture-nya seperti apa, terus cara mainnya kayak gimana di company sebelumnya, dan itu yang menurut gua wow, ini keren banget sih company gitu. Walaupun ya sebenarnya banyak orang yang teknikalnya itu oke gitu, tapi nggak sembarangan orang bisa masuk karena ya culture mereka itu bisa jadi berbeda gitu dengan company yang mereka pengen tuju gitu. Dan ya that's menurut gue pengalaman yang cukup berharga gitu. Dan gimana caranya mereka bikin company itu atau proses interview itu adalah sesuatu yang menarik gitu, dan sesuatu yang dinikmati gitu sama orang lain gitu. Dan waktu interview status gue itu masih karyawan gitu. Nah, karyawan di mana gitu. Jadi company gue ini adalah company yang baru diakuisisi oleh oleh unicorn ini gitu. Nah, dan waktu itu statusnya itu adalah unicorn membutuhkan banyak perusahaan, di mana ya salah satunya efeknya adalah ambil dari perusahaan kita gitu. Nah, pada saat itu ya gue punya kesempatan gitu untuk interview dan masuk menjadi salah satu karyawan kontrak di unicorn ini gitu, walaupun bukan karyawan tetap gitu. Tapi ketika proses interviewnya itu berlangsung dan ya alhamdulillahnya gue masuk gitu jadi karyawan gitu, ya walaupun statusnya masih kontrak gitu. Nah, cuma pas gue masuk pun wah, itu gue sempat minder sih, karena ya bisa dibilang ya lulusannya ya gila-gila sih, kayak lulusan UI, ada lulusan BINUS gitu yang mungkin banyak lah di Jakarta ya BINUS gitu, terus ada lulusan yang emang dari luar negeri gitu lulusannya. Wow, I think gue sempat mikirin sih apakah gue bisa bersaing atau enggak sih di sini, dan dengan level pendidikannya itu cuma SMK gitu. Dan wah, gue kayak aduh gimana ya gitu, kayak bisa nggak ya gue di sini gitu. Tapi ya karena membernya itu benar-benar grow mindset lah istilahnya, kita nyebutnya grow mindset gitu, yang emang kita itu percaya bahwa orang tuh bisa grow gitu, orang tuh bisa berkembang, dan orang itu punya pemikiran ingin maju gitu, nggak cuma stay di satu tempat aja gitu. Istilahnya orang itu pengen bisa keluar dari zona nyaman, dan itu yang gue syukuri gitu ketika masuk. Dan yang gue ekspektasiin gitu, orangnya itu benar-benar humble gitu, orangnya benar-benar ngajarin gitu, dan mereka tahu gitu cara komunikasinya seperti apa gitu. Dan walaupun ya waktu itu ya gue sempet bikin kesal mereka gitu tapi itu adalah hal yang menurut gue hal wajar gitu ya, hal wajar. Dan ya balik lagi ke gue gitu, gimana caranya gue untuk mengatasi masalah tersebut gitu. Nah, ya gue di unicorn itu hanya 10 bulan gitu sebenarnya, karena ya gue punya tujuan lain dan punya pemikiran lain gitu, gimana caranya gue berkembang lagi, dan gimana caranya gue
berkembang dengan cepet gitu di tempat yang lain gitu. Dan akhirnya gue memutuskan untuk keluar dari unicorn yang sebenarnya secara secara keuangan oke gitu, secara company adalah company yang company yang stabil gitu dari segi keuangan, terus karyawan, terus visi dan misinya jelas gitu kan. Nah tapi ya itu sih, kalau company itu masalah cocok-cocokan gitu. Nggak setiap company yang besar itu pasti cocok di kita gitu. Dan tapi ya itu sih, dan kalau misalkan gue punya kesempatan yang sama dan keadaan gue mungkin berbeda dan tujuan gue mungkin sama gitu dengan tujuan mereka, mungkin gue bakal milih salah satu unicorn ini adalah salah satu tempat yang mungkin gue bakal salah satu hal, kalau ada dua company yang misalkan katakanlah keuangan oke, stabil, terus dari teknologi juga oke gitu, tapi dari culture itu yang sulit sih kalau menurut gue. Jadi culture perusahaan itu yang bakal menentukan lalu itu bakal tahan lama atau tak sebentar gitu di company tersebut gitu. Dan kasus gue culture sih oke, itu oke banget gitu. Lo mau kerja di company manapun atau pengalaman gue di company sebelumnya itu, culture perusahaan ini adalah culture yang menurut gue terbaik sih. Ya walaupun dari kerjaan itu lotnya nggak terlalu besar dan mungkin untuk sebagian orang itu tidak lotnya itu terlalu besar, tapi ya itu balik lagi ke lo gitu, gimana cara lo manage sih, kayak gitu sih. Nah yang gue mau sharing adalah gue ngeliat bahwa company sebesar itu nggak ngeliat level pendidikan gitu. Dan waktu gue mau nyari company pelabuhan selanjutnya, gue pun sempat ngelamar ke company atau istilah instansi pemerintah yang cukup besar gitu di Jawa Barat, dimana yang ngakunya sih startup gitu, tapi ketika gue masuk karena gue salah satu persyaratannya adalah berstatus atau gelarnya itu adalah D3 atau S1. Dan bagi gue itu yang gue sesali, tapi bukan istilahnya ya, itu adalah hak setiap company. Lu mau ngerekrut orang dengan status level pendidikan D3 atau S1 itu adalah keputusan company gitu. Dan ya mungkin company pun punya faktor gitu, dan punya salah satu faktor yang yang memutuskan mereka bakal ngelihat dari level pendidikan D3 ataupun S1 gitu. Nah tapi ya buat orang yang mungkin masih berpikir gitu bahwa nggak mungkin lah gue gitu di SMK atau lulusan SMP gitu masuk perusahaan yang besar gitu, no. Setiap orang tuh punya company atau takdir yang macam-macam gitu. Dan bahkan ya walaupun gue di tim gue itu, kalau gue lihat lulusan SMK itu cuma gue gitu. Gue nggak tahu sih orang lain ada yang lulusan SMK atau nggak ada, gue masih belum nemu gitu. Nah tapi ya pasti ada gitu company yang nerima lo karena ngelihat efforts lo, ngelihat perjuangan lo kayak gimana, bukan ngelihat level pendidikan lo kayak gimana. Tapi memang betul ketika lo S2, ketika lo S3 gitu, itu nge-proof, itu bakal semacam jadi jalan pintas ataupun sertifikasi lo gitu untuk ngelihat kapabilitas lo di bidang itu gitu. Nah itu pun yang yang diceritain sama orang-orang di company gue sebelumnya, dimana ya ketika ada 2 atau 100 orang atau bahkan 1000 orang ngelamar, ya mereka bakal ngefilter dari level mereka bakal ngefilter dari yang termudah gitu. Yang termudah itu apa gitu, ya level pendidikan gitu. Ketika lo misalkan ada 1000, katakanlah yang ngelamar itu ada 100 orang gitu, sementara yang
dibutuhkan company itu cuma 5 orang atau bahkan 2 orang ya. Ya mereka bakal ngefilter gitu berdasarkan level pendidikannya dulu gitu. Dimana kalau S2 ada 100, ya udah gitu, S2 yang dipertimbangin gitu. SMK atau S1 atau D3 bahkan ya nggak bakal jadi pertimbangan gitu, karena ya mereka kalau kita ngebandingin gitu status pendidikan yang orang-orang yang punya status pendidikan S2 dengan orang-orang dengan teknikal yang sama dan orang yang punya status pendidikan SMK dengan teknikal yang sama, ya otomatis orang bakal milih S2 gitu. Nah itulah yang yang bakal jadi pertimbangan juga gitu. Tapi yang gue bilang sebelumnya, lu gak bakal nilai kalau lu kerja di unicorn itu, lu gak bakal dinilai cuma dari CV level pendidikan, tapi lu juga bakal dinilai dengan culture, juga dengan technical lu kayak gimana gitu. Dan bahkan dulu waktu gue masuk ke unicorn ini, gue bahkan technical gue berantakan gitu, bahkan ada pertanyaan yang menurut gue isi gitu sekarang ya, tapi gue sulit ngejawab gitu. Nah itu aja sih bagi gue. Dan orang yang mungkin level pendidikannya bukan S1 ataupun masih nyari kerja gitu, jangan menyerah. Dan bagi gue company itu cocok-cocokan sih, tergantung mindset lu, tergantung effort lu, dan tergantung gimana cara lu nge-manage dan berusaha gitu. Oke, gitu aja dari gue Faris, dan gue pamit. Kita ketemu di next video selanjutnya. Thank you.